Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran kelas 7 episode ke 15 bagian pertama ya. Nah, di video pembelajaran yang sebelumnya ya, jika kalian melihat di kelas di kelas 7 ya, yang diupload kemarin ya, yang dipublish kemarin, itu saya menjawab untuk kelas 7 itu 5, kelas 8 itu 6, kelas 9 itu ada 7 orang ya. Itu mengacu pada kata-kata di sini. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama ya. Nah, berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Ini saya artikan sebagai Ini saya artikan sebagai bentuk yang maksimal ya. Jadi artinya maksimal. Saya mengartikan ini sebagai maksimal. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Saya jawab kemarin adalah 6. Ya, karena dari FPB dari ketiga jumlah siswa kelas 7 30, kelas 8 36, kelas 9 42. FPB-nya kita dapat yaitu 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 6. Nah, sekarang di sini berapa sebanyak kelompok? Itu adalah 6. Saya jawab. Kemudian berapa banyak anggota tiap kelompok? Berapa banyak anggota tiap kelompok? Kelas 7 itu maka 30 dibagi 6 5, 36 dibagi 6 6, 42 dibagi 6 7. Karena seperti ini, berpatokan di kata-kata ini. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8 dan 9 dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama ya. Jumlah anggota tiap kelompok adalah sama ya. Jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Jumlah anggota kelas 7 di tiap kelompok itu sama. Jumlah anggota kelas 8 di tiap kelompok itu sama-sama 6. Jumlah anggota kelas 9 ya, karena dia bilang kelas itu sama. Nah, sedangkan di alternatif penyelesaian kita lihat dulu. Nah, bagian alternatif penyelesaian ini yang disampaikan adalah banyak kelompok itu ada 1, 2, 3, dan 6 katanya ya, karena konsep faktor persekutuan. Oke, kita langsung FPB aja kemarin ya. Kalau dibagi menjadi satu kelompok berarti bukan kelompok dong ya. Kemudian kalau jadi 2 kelompok, dia menghitungnya jumlah semuanya 30 tambah 36 tambah 42 ya, 108 dibagi 2, 54 anak. Dan ini tidak tahu kelasnya itu 7 berapa, 8 berapa, 9 berapa ya. Yang ini juga 36 anak, ini 18 anak ya. Jadi dia berpatokan bahwa kelompoknya itu ada berapa banyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk, 2, 3, 6 kayak gitu ya. Sedangkan nomor 2, berapa banyak anggota tiap kelompok? Kalau 2 kelompok ada 54, kalau 3 kelompok 36, kalau 6 kelompok adalah 18 anak. Saya bingung ini analisisnya dari mana, tapi mungkin dari perspektif yang lain ya. Jadi seperti itu. Kalau soal-soal yang seperti ini biasanya penyelesaiannya itu adalah seperti yang ada di video saya itu ya. Jadi berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk. Jadi dari semua ini berapa kelompok maksimalnya ya, berarti ada 6. Kemudian berapa banyak anggota tiap kelompok, ya. Jadi kalau 6 kelompok tadi itu kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, kelas 9 berapa. Nah, seperti itu. Ini jadi intinya adalah di penafsiran soal nomor 1, sebanyak-banyaknya ini apakah maksimal atau berapa kemungkinan kelompok yang dapat Nah, yaitu 2, 3, dan 6. Mungkin seperti itu ya.
Jadi untuk memahami soal matematika kita harus lihat dulu yang diinginkan si pembuat soalnya ini apa, ya. Nah, biasanya penafsiran penjawab soal itu akan berbeda ketika soal itu esai, ya. Nah, jadi contoh 1.35, jika berbeda persepsi antara si pembuat sama si pengerja soal, maka bisa jadi jawabannya beda. Walaupun intinya sama aja, ya. Jadi di sini dikatakan 6 kelompok. Ini 18 anak tiap kelompok. Karena totalnya ada 18 tiap anak. Kalau saya tadi berbicara lebih detail, yaitu kelasnya. 18 anak ini terdiri dari kelas 7 ada 5, kelas 8 ada 6, kelas 9 ada 7, seperti itu. Nah, sekarang ayo kita amati kelipatan persekutuan, ya. Daftarlah 10 kelipatan bilangan berikut secara urut dari yang terkecil hingga terbesar. Kelipatan yang dimaksud adalah kelipatan bilangan bulat positif. Kalau misalkan bilangan A-nya itu adalah 1 sampai 8, ini dicontohin ya. Nah, jadi kalau misalkan dia dikali 1, dia dikali 2, dia dikali 3, dia dikali 4, sampai dia dikali 10. Nah, si A ini adalah 1 sampai 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang ini kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ya. Nah, ini juga salah satu metode kalian bagi yang tidak bisa menghafal perkalian, kalian cukup ingat konsep tentang kelipatan, ya. Misalkan 7 kali 8, 7 kali 8 itu sama aja dengan 8 kali 7 kan. Berarti sama aja hasilnya ya. Hasilnya sama aja. Nah, itu berarti 8 dikali 7 otomatis 56 kan. Konsepnya didapat dari ada 8 buah, ya. Ada angka 8 yang ada 7 buah, ya. Angka 8 ada 7 buah, itu ditambahkan. Kalau cuma 2 baru 16, kalau 3 baru 24, kalau 4 baru 32, kalau 5 40, kalau 6 48, kalau 7 56, ya. Jika kemampuan mengkali kalian itu adalah lemah, maka kuasailah kelipatan. Itu bisa menjadi solusi untuk penyelesaian kalian, ya. Oke, kuasai kelipatan. Biasanya yang sering dikuasai ini adalah kelipatan 5 ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. 1 sampai 4 insya Allah beres lah, ya. Yang sulit itu mungkin 6, 7, 8, ya. 9 masih ada yang bisa 10 lebih enak, ya. Nah, di atas 10 itu biasanya yang agak batuk-batuk waktu ingatnya, ya. Oke. Dari tabel 1.13, daftar bilangan-bilangan yang sama antara kelipatan 1 dan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Lihat. 2, ya. 4, 6, ya. Saya tandain aja deh. Ini 2 nih, sama 2 ya. Terus 4, terus 6, terus 8, kemudian 10. Sama kan ya? Nah, ini kata-katanya adalah, nah, bilangan 2, 4, 6, 8, 10 disebut sebagai kelipatan persekutuan dari 1 dan 2, sedangkan 2 disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK dari 1 dan 2 itu adalah 2. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya itu di video selanjutnya, ya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.